TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama pertama-tama dan paling pertama marilah kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bersifat rahmat karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di Red Cili ini. Ini tempat yang saya juga nggak tahu tiba-tiba di sini. Tuh keren banget banget. Nanti makannya nasi totak juga gitu. Jadi ya apa-apa, tempatnya keren gitu ya. Nasi kotak enggak ya. Salam dan salam pada saudara jasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya dan kita nanti semua masuk ke surga. Amin. Terima kasih atas kehadirannya dari teman-teman dari desa, dari kecamatan yang mendampingi desa, baik itu dari kasih pemerintahan, dari pendamping desa atau yang mewakili, ada dari staf, ada dari pendamping lokal desa juga. Karena memang awal tahun ini adalah tahun-tahun yang sibuknya luar biasa. Ada Musdesus mungkin malam-malam ya, ada Musdeskon atau apa BPDes, khusus juga ada. Oh iya. Oh ya, itu luar biasa. Itu kalau ditambah ada dua ya, ada dua, Bundaran sama Watu. Teman-teman semua, ini mungkin sibuk tapi ini urgent sekali kita laksanakan karena memang kebijakannya baru. Bayangkannya kemarin keluar tanggal 29 Desember ada pagu dana desanya itu ada yang naik, ada yang turun gitu. Tapi umumnya naik. Yang turun itu karena alokasi kinerjanya nggak dapat lagi. Gitu. Jadi, tapi ada juga yang tetap ya Mas. Ini ya, ada yang tetap dapat alokasi kinerja kan gitu. Berarti biasanya bagus, artinya bisa mempertahankan itu, artinya laporannya bagus. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada yang menyampaikan APBDes. Ada satu kecamatan yang sudah menyampaikan 5 APBDes. Luar biasa. Iya. Pamon. Wah. Mas ya? Luar biasa. Nah. Sampai ditambah itu. Saya tambah. Kok ada terkejut ya? Terkejut dengan apa? Luar biasa. Berarti kemarin pengen dapat tambah titik. Mudah-mudahan ya, yang namanya manusia berusaha ya, itu lebih baik lagi. Mudah-mudahan ada teman-teman yang lain bisa mengikuti. Mudah-mudahan nanti ini ADD-nya juga cair. Ini kita kejar terus dan nanti berangkat esensial ya. Terima kasih Mas Umar. Salam buat Pak Kasibomnya ada enggak? Oh perjalanan ya. Terima kasih kerja kerasnya luar biasa sehingga bisnisnya cepat ya. Ya. Terus dari itu ini urgent berkaitan dengan kedepannya kita mencukupi persyaratan dana desa ya. Dana desa ini agak ribet tahun ini. Kemarin juga kami ke KPPN. Intinya adalah sebenarnya KPPN itu kan bendahara ya.
suguhi dengan laporan-laporan gitu. Loh, kami kan sebenarnya mencairkan, tetapi kok harus banyak laporan. Ini jenengan juga nanti yang dari Waman untuk mencukupi dana desa ada lagi tambahannya, yaitu inmaknya, inmak untuk ketahanan pangan dan stunting. Anggaran 2023 ya. Iya. Ada lagi. Kemarin kan ke KPPN, ternyata itu harus dimasukkan. Jadi yang dimasukkan itu anggaran apa? BLT, anggaran stunting, anggaran ketahanan pangan. Jadi kan gampang ya, di sekedar tinggal buat laporan udah tahu. Nanti Kades tinggal tanda tangan dan sebagainya. Nanti kita jelaskan satu persatu supaya ini, makanya kita rakor ya seperti itu. Jadi kemarin kami datang ke KPPN bahwa aturan PMK 1451 sama 146 bingung mereka. Kenapa? Mereka kan hanya mencairkan buat SPM. Buat SPM tapi kok disuruh baca aturan sedetail ini, kan repot ya. Bendahara disuruh laporan kan udah ada Kemendes, ada Kemendagri yang buat laporan. Kenapa harus keuangan yang harus mencairkan? Tapi itu nggak masalah, yang penting kita di lapangan bisa mengerti. Materi pertama administrasi desa. Kemarin kita hanya bermain di edaran, dan ini edaran berkaitan dengan penyaluran ADD dan dana desa. Ini ada di tanggal di nomor surat saudara dana desa tahun anggaran 2024 sesuai dengan PMK 146. Terus penyelarasan calon KPM BLT sudah semua terima ya? Sudah di formal semua, sudah memenuhi syarat. Sudah dibawa ke Musdes juga ya. Terus ada nama surat sekda berintegrasi penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2023. Nah, disinilah di surat edaran ini petunjuk versi ini yang kami lengkapi. Ada lampiran-lampiran, ya. Lampiran ini kalau diwarna berarti nambahin lagi Mas Umar, supaya nanti kan bisa nginput. Sebenarnya bisa jadi sesudah sih, cuman kan kalau nggak disampaikan secara tertulis oleh Kades melalui kecamatan, otomatis nanti seolah-olah kami datanya adalah data yang ngambang gitu. Sama dengan BLT kan lampirannya apa? Per Kades. Kalau ini nanti surat aja pemberitahuan anggaran untuk ketahanan dan stunting ya, supaya nanti semuanya bisa lanjut. Dan ini untuk ADD sama, cukup APBDes, surat pernyataan camat, dan daftar laporan APBDes tahun anggaran 2024, hard copy. Nah ini nanti kami teruskan nanti ke BKAD. Jadi persyaratan cuma ini. Jadi yang penting dengan menyampaikan APBDes, surat pernyataan camat, dan daftar laporan APBDes, yaitu nomor perdes, nomor rekening kas desa dan sebagainya, sama yang kita tahun lalu. Jadi tidak ada bedanya. Dan usahakan ini lewat kecamatan. Kalau desa misalnya ingin langsung menyampaikan, minimal dia sudah membawa nomor 2 dan nomor 3 ya. Yang sering itu kan desa datang bawa APBDes karena pengen cepat cair. Jadi di sini jenengan APBDesnya disampaikan ke kecamatan dulu, ditumpuk di kecamatan dan minta dibuat surat pernyataan camat dan laporan APBDes. Terus selanjutnya adalah persyaratan alokasi dana desa. Ini sudah ada ininya, contohnya di Waman. Ini ADD, ini laporannya ada Waman. Baru apa lagi? Ada 3 bahasa dan sebagainya. Lanjut. Ini tahap 1 ya. Tahap 1 itu adalah perdes
kopinya. Ini ada non inmak, ada lagi inmak. Tabunya laporan realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran dana desa tahun anggaran yang lalu. Baru laporan realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran dana desa. Jadi kalau sudah dicairkan, tahap satunya minimal rata-rata adalah 60% dan capaian keluaran minimal 40%. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya 100 juta, ya 600. minimal sudah terpakai 60 juta. Dari 60 juta itu realisasi fisiknya minimal 40%. Jadi kalau bangunan itu 24. minimal 40%. Jadi 40% sudah terrealisasi gitu loh. Jadi panjang berarti panjangnya 60%, tapi realisasinya baru 40% itu. Tapi ya mau panjang mau definitif dengan apa, tergantung dari kecamatan masing-masing, mana yang bisa dikerjakan secara panjang maupun yang secara definitif. Itu ada dua-duanya benar, yang pasti nanti di desa bisa terlaksana dengan baik. Itu bisa dicairkan dari desa untuk tahap selanjutnya. Terus selanjutnya untuk ilmak, dari desa ilmak, kalau yang ilmak tahu ya? Tahu. Yang ilmak yang tadi BLT, ketampangan sama stunting. Kalau yang ditetapkan ilmak itu yang pasti itu 3%. cuman ini ketampangan ya. Iya. Ketampangan 20%, itu pasti 20%. Dana desa itu disalurkan dua, ya, satu inmak dan non inmak. Jadi kayak sama BLT itu ada penyaluran tersendiri, non BLT ada penyaluran tersendiri. Jadi di luar dari inmak itu namanya non inmak. Syaratnya itu sama. Jadi pada dasarnya 60 40 Saya juga bingung kalau dana desa untuk BLT 40 untuk bulan keberapa gitu ya. 60 untuk bulan keberapa gitu. Jadi di dalam aplikasi Orpam itu Orpam yang lama nanti akan ditinggal dengan Orpam yang baru gitu. Tapi nanti ada transisinya. Jadi tetap nanti laporannya user ID dalam passwordnya masih yang lama, Orpam yang lama, belum Orpam TKD. Kalau Orpam TKD itu nanti tahun 2024 ya, nanti laporan dan sebagainya. Tetapi nanti yang dipakai nanti adalah Orpam TKD-nya, ya Pak ya. Nanti di laporan itu seperti itu sehingga ini. Terus langsung yang dana desa ilmak, ini yang saya maksud. Yang pertama adalah peraturan desa mengenai APBDes. Yang kedua adalah peraturan kepala desa tentang keputusan dalam hal ini penganggaran BLT. Ini yang masih berbicara PMK ya. Iya. Tetapi di dalam sistem ada lagi dan nggak ada di dalam PMK gitu. Paham ya? Paham. Nggak ada di PMK. Ini kan PMK cuma ini aja, APBD sama KPM BLT. Tetapi ternyata di sistem harus memasukkan konvergensi. Iya. Kenapa? Kemarin saya diskusi dengan Mbak Rahman, dengan Mas Adit, Mas Dimas. Ini aneh PMK-nya. PMK-nya ilmaknya ada 3, tapi persyaratannya kok cuma 1 gitu loh. Paham ya? Ilmaknya kan kalau di PMK itu di pasal berapa Pak? Itu kan ilmaknya 1 BLT, yang kedua penataan gitu. Tapi kenapa persyaratan cuma 1? Kan aneh. Ilmak itu kan harusnya masing-masing, ya. Sama kayak misalnya ilmak untuk kegiatan misalnya kalau di Kabupaten Banyumas itu misalnya untuk kegiatan penanganan stunting misalnya. Nah, ya stunting aja, uangnya kan sendiri. Ilmak untuk DC dana untuk hasil cukai tembakau gitu kan. Itu ilmak cuma itu dan nggak bisa digunakan untuk anggaran lainnya gitu loh. Artinya ilmak itu adalah kegiatan yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Kayak misalnya Mas Gali
Mas Gali itu dapat infak untuk itu 4 miliar, yang tergunakan 2 miliar. 2 miliarnya nggak bisa digeser, ya. Nah, syaratnya ini infaknya ini ada 3, tetapi syaratnya cuma 1, Pak, harus dicantumkan supaya nanti infak itu bisa digunakan sesuai dengan persyaratan infaknya. Infaknya itu 3, nanti di apa? Lampirannya ada Pak di sini, Pak. Ditampilkan, sudah ditampilkan ya. Terus laporan tahap 2, jadi yang pertama adalah Perdes, yang kedua adalah KPBLT, yang ketiga adalah lampiran infak. Kalau infaknya tinggal di print aja ya. Kalau di desa kan gampang, tinggal nge-print aja dari laporan tagging ya. Jadi udah kelihatan itu kalau desa udah selesai APBDes, tinggal tagging, ambil yang untuk kegiatan starting sama ketahanan pangan. Tapi nanti ketahuan di situ mana yang masih kurang, mana kalau bisa ya infaknya diperbaiki kalau masih keliru gitu. Karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Dari situ nanti bisa didapat. APBDes kan nggak sampai ke pusat, jadi masih bisa diperbaiki. Terus selanjutnya kita tidak lagi memfasilitasi APBD, ya, berupa transaksi yang tahun-tahun sebelumnya. Nah ini kan masih banyak yang telepon saya 2022 diperbaiki, 2003 diperbaiki kan gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi, kenapa? Kemarin Kemendagri minta data konsolidasi dalam bentuk Excel tahun 2022. Dicek konsolidasi yang kita sampaikan ternyata berbeda. Anomali. Anomali. Jadi gimana? Ya udah upload lagi. Jadi mohon maaf, kami sudah mengeluarkan surat tanggal 15 Januari fix itu transaksi ditutup. 1 Januari di surat kita paling lama tanggal 15 Januari. Tapi kami masih buka kesempatan, kami akan buka komunikasi yang pasti nanti kita rakor lagi untuk memastikan bahwa semua desa sudah fix kita kunci. Bagaimana kalau misalnya kita ada silva yang minus, ada panjar yang belum dikembalikan, karena apa? Ada kegiatan yang belum terlaksana. Memungkinkan kan? Memungkinkan. Iya. Solusinya seperti apa? Kalau panjar yang belum dilaksanakan? Kembalikan. Kembali. Tahun berapa? Ya, berarti ke 24 ya. Berarti 2023. Dicatat 2023 sebagai silva, ya. Jadi kan silva itu ada 2 kan? Sisa lebih sama? Enggak, itu kan sumbernya. Oh, sumbernya. Silva yang ada di bendahara sama silva yang ada di rekening kas desa. Jadi silva ada 2. Jadi di situ di Siskedes 2023 kembalikan. Tapi uangnya silvanya masih ada di bendahara. 2024 baru disetorkan kembali, bukan sebagai panjar, tetapi penerimaan silva. Paham ya? Artinya jangan sampai nanti panjar, kan nggak ada penatarusan sampai 2024 kan gitu ya. Penatarusan kan sampai 2023 ya. Artinya pengembalian silva itu di 2023 ya. Tapi uangnya masih di bendahara 2024 dikembalikan melalui mutasi kas penyetoran. Jadi panjar itu bukan SPJ. Panjar bukan penggunaan. Panjar hanya memindahkan uang dari rekening kas desa ke rekening bendahara. Itu prinsipnya. Hanya memindahkan, sama dengan uang dia hanya memindahkan. Kalau digunakan menjadi SPJ, ya. Tapi kalau nggak digunakan, balik lagi uangnya ke rekening kas desa. Hanya memindahkan, ya. Panjar itu kan hanya ngambil sesuai dengan. Kalau di Pemda namanya TU, ya kan? Jajan uang. TU namanya.
Kalau di Pemda itu ketika kita ngambil TU, uangnya hanya untuk itu. Misalnya kita TU untuk rapat inilah, untuk kegiatan lainnya nggak bisa, ya kan? Paling lama dipertanggungjawabkan 1 bulan kalau TU. Nah kalau panja paling lama 5 hari seperti itu. Jadi bedanya hampir sama dengan TU. Tapi kalau nggak digunakan, TU kan kalau nggak digunakan uangnya kembali. Kalau ada sisa dikembalikan. Itu yang TU dengan panja. Jadi dikembalikannya itu tahun 2023, kalau bisa di bulan Desember tanggal 31, baru nanti uangnya udah diterima bendahara, dari bendahara menyetorkan kembali ke rekening kas desa dan nanti akan dipergunakan kembali sebagai pencatatan silpa, gitu ya. Jadi seperti itu, karena memang di beberapa desa masih banyak yang memakai panja dan ini. Terus sudah gitu juga dicek pajak-pajaknya supaya nanti antara buku bank dan rekening kas desa itu bisa sama. Terus selanjutnya apa ini? Persyaratan tambahan penyaluran dana desa. Ini kalau kita bicara tentang surat PMK, ini ada berkaitan dengan kalau ada desa yang menjadi dapat tambahan ya Pak ya. Oh iya, tambahan penyaluran ya. Jadi ini adalah tambahan yang besaran anggaran dari desa untuk ketahanan pangan. Ada ininya, ada formnya kan? Sebelahnya. Terus yang kedua, ini formnya. Hampir sama formnya sama 2023 kan? Tapi ini untuk tahun 2024 itu ditutup ya? TA-nya 2024 ditebelin. Tapi sama-sama 2023 ya? Enggak, nanti aja. Tapi 2023 kan ada kan? 2024 seperti ini Bapak Ibu sekalian, tanda tangan kepala desa ya. Nanti di-share ke desa formnya, wordnya. Jadi ini untuk ini contoh, jangan ditiru. Jadi kalau misalnya kegiatannya itu misalnya pengadaan kambing misalnya, dibuat situ pengadaan kambing. Terus untuk misalnya pembangunan greenhouse misalnya ya, dibuat situ pembangunan greenhouse. Jadi disesuaikan dengan kondisi desa. Lanjut. Terus selanjutnya ada anggaran untuk penjagaan stunting, posyandu balita, terus kelas ibu hamil, pengadaan alat ukur, pelatihan dan penyuluhan kader. Nah di sini kan tinggal ngambil dari Siskedes. Jadi tinggal disalin aja, diketik dan sebagainya. Nanti formatnya dibagi Pak ya. Lanjut. Nah ini pengenalan fitur Advan TKD. Kemarin kan baru dengar dan baru dapat edaran ya. Udah bisa mana Pak? Sabar ya. Baru dapat kemarin Pak, tanggal berapa? Hari kemarin. Sosialisasinya dari Kemenku Jumat besok. Tapi nggak apa-apa, kita duluan aja. Nanti kan ada rakor lagi, nggak apa-apa. Jadi surat kami yang untuk tanggal 15 itu 2. 1 Siskedes, 2 Ospam ya. Artinya itu harus difikskan. Nanti dari Mbak Rahma nanti menjelaskan susulan
mana desa yang sudah fix, mana itu memberitahu lagi, ya. Terus selanjutnya udah bisa Pak? Selanjutnya tahun ini Januari ini kami akan mengeluarkan edaran lagi berkaitan dengan CMS, ya. Nanti itu sudah ada PIC masing-masing di Bank Jateng. Silahkan mendaftar, ya. Wajibkan desa mendaftar. Dan karena apa? Berdasarkan dari surat Kemendagri. Daftar dulu, tapi nanti implementasinya itu nanti bertahap. Minimal desa bisa cek saldo. Jadi kalau misalnya cek saldo harus ke bank, dengan CMS nanti desa bisa cek saldo di balai desa aja. Kapan transfer ACD, kapan transfer dana desa. Nah, penggantinya bulan Februari kami sosialisasi masif dengan Bank Jateng. Maret nanti implementasi secara bertahap. Oke, nanti siltapnya dulu, baru nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya ringan-ringan, baru nanti untuk pembangunan dan sebagainya. Kenapa? Untuk CMS ini hanya dia komodir melalui Bank Jateng. Untuk bank lain belum bisa, ya kan Mbak? Hanya Bank Jateng ya? Bank Jateng belum bisa. Makanya nanti mau nggak mau nanti rekanan harus Bank Jateng semua. Diperbaharui MOU-nya. Udah bisa nggak? Oke, betul. Ini Mbak Rahma nanti akan menyampaikan berkaitan dengan penggunaan dan nanti ini apa? Lapor. Biar lebih jelas ya. Ini pertama saya akan di sini silo. Mas, Ini ya yang kelihatan sub ya. Aku udah pakai ini. Ini yang bawahnya. Di sini belum berapa ya? Mbak Ita. Yang saya untuk penyaluran dana desa tahap 1, apakah Bapak Ibu sudah paham secara teknisnya? Jadi secara gambaran umum seperti ini, dana desa itu kalau kemarin untuk desa reguler itu kan ada tahap 1, 2, 3. Kalau sekarang disamaratakan menjadi desa non mandiri maupun desa mandiri itu menjadi 2 tahap. Bedanya di besaran penyalurannya. Kalau mandiri itu 60% terlebih dahulu, tapi kalau untuk desa non mandiri itu 40% dulu, baru tahap 2-nya yang 60%. Untuk persyaratan penyalurannya juga masih sama. Tahap 1 itu untuk non irmak ya namanya, kalau yang selain BLT itu masih pedas, sama masih sama lah sama yang tahun kemarin. Cuma ini untuk yang ke yang irmak mas, ke yang PPT dulu, yang ke irmak. Nah, kalau di PMK itu hanya dijelaskan untuk tahap 1 itu peraturan desa mengenai APBDes. Yang kedua adalah Perkades tentang BLT, penetapan KPM BLT. Sedangkan secara juknis di aplikasi ternyata pagu irmak harus diinput. Jadi kita nanti ada menyusuli surat lagi tentang juknis penyaluran tahap 1 dana desa tahun anggaran 2024. Dengan formatnya sudah kami lampirkan di surat. Jadi nanti tinggal disampaikan ditandatangani oleh kepala desa. Yang pertama adalah jumlah KPM BLT. Nah, ini karena di aplikasinya, boleh buka aplikasi mas, di dana desa terus input pagu irmak. Ini kan sebenarnya kewajiban Pemda, kewajiban kami dalam mengajukan penyaluran tahap 1, tapi datanya yang punya desa. Makanya saya
Oke. Di sini ada 3 irmat yang wajib diinput. 1 adalah jumlah KPM, 2 ketahanan pangan, ketiga adalah penanganan stunting. Ini yang Pagu anggaran tahun 2024. Nah, karena di PMK itu BLT tidak diwajibkan, tapi di sini muncul dan harus diinput. Monggo dari Pak Kapit bagaimana Pak? Diwajibkan apa? Boleh. Iya Mbak, sesuai. Soalnya begini, nanti kan ini sudah diinput di sini Pagunya. Pagu, contohnya ketahanan pangan untuk kegiatan ABCD sudah diinput. Kemudian nanti untuk penyerapannya juga menyesuaikan dengan Pagu yang sudah diinput ini. Bisa kok, bisa. Klik aja draft yang 24 bisa. Coba aja di bawah di laporan tagging itu dicentang, iya dicentang draft. Kita kan hanya cuma melihat aja kan draft, terus nanti kita APBDes awal cetak keluar. Bisa. Ya karena nggak diklik draftnya, diklik, dicentang. Ya nanti ke bawah itu ada jenis APBDes, ada awal dan lainnya. Kita klik jadi awal. Ya. Ketahanan pangan dan stunting bisa disesuaikan dengan yang sudah di-tagging di Siskudes. Gitu kan? Untuk ONSPAN tahun 2023 masih ada yang bisa membuka? Udah nggak bisa lah. Jadi untuk ONSPAN tahun 2023 sebenarnya masih bisa dibuka, tapi hanya untuk di penyerapan data detail BLT. Tapi untuk laporan desa, untuk output sebagai persyaratan penyaluran dana desa yang tahap 2 nanti itu sudah tidak bisa. Bisanya membukanya di ONSPAN TKD. Itu ngeling nggak Mbak? Misalnya kan kita inputnya kemarin kan sudah mulai error, tapi ternyata kan masih ada yang input realisasi ONSPAN-nya setelah error, kan masih bisa input. Masih ngeling? Ini kan transisi, masih transisi. Karena apa? Karena kalau dulu itu pencairannya kan pakai user ID BKAD. Sekarang persyaratannya itu menggunakan DPMD. Jadi yang tadi jenengan lihat itu tadi persyaratannya upload, terus pencairannya udah hijau, masih merah dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini jadi satu. Kayaknya sekarang sudah bisa cukup Pak. Bukan maksudnya ini Pak, transaksi yang tahun 2023 belum rampung. Itu kan dirampungkan dulu di tahun 2000 di ONSPAN yang lama, penyerapan terus rekam detail BLT itu kan masih banyak yang belum input. Tapi untuk laporan desa itu bisa dilihatnya di ONSPAN TKD. Terus aku pengen cek mandirinya. Laporan desa, laporan penyerapan tahap 1 tahap 3 gimana Pak? Cek non mandirinya. Yang kamu sudah dikunci Pak? Terus perekamannya Sudah tertulis nih Pak. Menu dialihkan ke ONSPAN TKD. Ya udah itu ya transisinya. Jadi yang ditransisikan itu antara 2023 dan 2024 hanya laporan desa. Jadi inputan finalisasi sampai tanggal 15 di Siskudes dengan di ONSPAN yang diinput itu adalah di ONSPAN yang lama. Tapi kalau untuk membuat laporan masuk input TKD, jadi 2 aplikasi. Jadi ONSPAN TKD hanya untuk ngeprint laporan. Laporannya itu kan nanti digunakan untuk pencairan tahap 2, ya, bukan tahap 1. Jadi prinsipnya itu yang pengen diketahui desa. Nanti jangan takut-takut tiba-tiba
pakai TKD, ini udah yang baru, dikira nanti inputnya harus di TKD, harus dijelaskan seperti itu detail, sehingga nanti desanya nggak bingung. Kan ada 2 aplikasi nih, bayangkan kita ada di desa nih, ada 2 aplikasi. Kalau Syscodes itu kan pasti dibagi 2, yang dipakai satu, berarti yang terakhir kan gitu. Kemarin kita kan udah bagi 2 Syscodes. Syscodes yang lama itu kan dibuang, pakai Syscodes yang update, yang lamanya udah nggak dipakai lagi. OSPAM tetap pakai yang lama, tapi laporan desanya pakai yang TKD. Ribet memang. Begitu Mbak Rahma ya? Bisa? Sebenarnya ini sudah transisi semua Pak, ternyata ditambah penyerapan yang tahun 2023, di sini kan sudah bisa di ONSPAN TKD yang baru. Gimana Pak Dina? Masih bingung ya? Masih bingung. Jadi kita apa namanya? Kita sepakati untuk yang tahun 2023 tetap masih pakai ONSPAN yang lama sama ONSPAN TKD di combine gitu ya. Soalnya belum ada yang diakomodir di ONSPAN TKD. Untuk menginput atau menyelesaikan transaksi yang tahun 2023 itu kan kita butuhnya 2 ya, penyerapan dana desa sama input BLT yang rekam BLT itu, rekaman detail. Terus laporan tambahan dana desa yang ya, tambahan dana desa yang rekam detailnya juga. ya. Yang 2023. Yang tahun 2023 kita bahas tahun 2023 dulu. Ya. Tahun 2023 kita kan butuhnya buat input penyerapan dana desa. Terus ada rekam detail BLT, rekam penggunaan detail tambahan dana desa. Terus laporan desa yang output besaran keseluruhan. Nah, untuk dari keempat itu ada yang sudah diakomodir di ONSPAN TKD, ada yang belum. Jadi masih tetap harus combine gitu loh. Kita buka ONSPAN ini dan ONSPAN gitu. Untuk yang sudah diakomodir di ONSPAN yang baru, ONSPAN TKD, itu baru penyerapan dana desa. Untuk yang rekam detail BLT sama tambahan dana desa masih pakai yang ONSPAN lama. Ini kan ini kita lagi buka ONSPAN yang lama. Ini kan 2023 Pak. Menu dialihkan ke ONSPAN TKD. Ya. Klik aja masuk ke ONSPAN TKD Mas bisa. Ya, nanti langsung kalau user sama passwordnya sudah disimpan di Google itu kan biasanya langsung muncul, langsung dialihkan. Masuk ke laporan di sana yang ONSPAN TKD, terus praktek ke laporan desa. Ini desanya sebenarnya. Desa berdasarnya yang paling atas bawah. Nah, kalau di sini sudah adanya tahap 1 dan tahap 2. Ini ONSPAN berapa Mas? Tahun berapa? Tahap 3, terus kepala desa. Untuk laporan desanya pindah ke ONSPAN TKD, pindah rumah. Bisa buka 2 nggak? Bisa Pak, ini kan basisnya web. Bisa.
Coba cetak laporan ke PGRD. Cetak laporan. Yang dari Kembaran mana? Kembaran? Paham ya? Oh, catat ya. Terus perwakilan juga dari Rawalu. Wah, kalau ini jago Siskesdes ya ini. Mas ya? Paham ya? Sampaikan ke Mas Henry dengan Mas Deva. Mana Deva? Izin mana? Oh iya, siap. Siapa PLT camatnya siapa? Andiono. Oh, Jatinegara. Ya, oke. Untuk laporan desanya tampilannya sudah berubah menjadi nggak kecil-kecil banget ya Mbak Cina? Iya, bisa lebih besar. dulu harus keluar doang, keluar batu nggak tahu. Dibuka aja ke omspannya kan. Sekarang tampilannya lebih besar Pak. Jadi ada 4 lembar ini jadi satu desa. Agak bisa baca. Lumayan bisa dibaca. Dulu 2 lembar maksimal. Halaman 2 tanda tangan doang. Tanda tangannya tuh hilang ya? Tanda tangan doang betul. Halaman 1 hilang nggak bisa dibaca. Seperti itu. Jadi untuk penginputan OSPAM masih tahun 2023 dan laporannya ke 2024, laporan desanya. Pokoknya diinput dulu di situ. Yang pasti kita harus mensinkronkan antara OSPAM dengan Siskesdes. Siskesdes kalau bisa difinalisasikan. Kalau misalnya tadi pajak-pajak ataupun yang anggaran masih minus, masuk dalam cap ya, masuk dalam cap, nanti direvisi di tahun 2024. Paham ya? Cap itu untuk apa ya? Ini contohnya kayak kemarin mana Batu Raden. Siap. Batu Raden ada satu desa yang SPP-nya di bawah nilai pencairannya di bawah SPP. Jadi waktu itu kasusnya siltapnya itu misalnya 30 juta, tapi pengantar camatnya mencairkan 25 juta, sisa 5 juta. Jadi kemarin itu ada selisih antara rekening kas desa dengan bank itu beda. Siskesdes dengan rekening bank itu beda. Kenapa? Karena ada SPP yang kurang bayar. Itu dimasukkan dalam cap ya. Terus nanti di tahun 2024 di SPP-kan kamu lagi untuk kurang bayar. Jadi Siskesdesnya jangan diotak-atik lagi. Biarkan itu seperti itu, tapi nanti di capnya ada kurang bayar, sehingga nanti dasar itulah menjadi pembayaran tahun 2024. Jangan diotak-atik, karena apa? Kita nggak bisa ngambil uang lagi di tahun 2023. Paham ya? Artinya kalaupun ada silpa minus, ada apa, biarkan itu dan kita kunci. Kalau ingin perbankan tidak ngubah di Siskesdes, tapi kita ngubahnya di dicatat bahwa ada transaksi yang harusnya seperti ini gitu ya. Jadi nanti dicatat, nanti kita sesuaikan di jurnal ataupun kita sesuaikan di anggaran berikutnya ya. Kurang bayar siltap bulan berapa? Kalau siltap kan nggak masalah ya, karena siltap itu kewajiban. Ya, kebetulan siltap begitu Mas Imam Nudin ya. Ini harus hati-hati. Iya. Disesuaikan Bu ya. Saya kembali ya Pak. Di surat edaran Pemda untuk penetapan KPM BLT menggunakan data P3KE. Desil
bisa mendapatkan KPM di luar data P3K itu. Ya, terima kasih Ibu. Dasar penetapan BLT-nya apa berarti? Itu aja. Karena mereka menganggap ya sudah masuk dalam usia 1 dan 4 dari desa situ. Enggak, maksudnya Musdes mereka menetapkan BLT apa dasarnya? Pada saat itu ya mungkin pakai data yang lama. Bukan. Orang BLT itu mau 25%, mau 10%, mau nggak ada, mau 40% kan ada dasarnya. Maksudnya yang saya tanya, ketika desa Musdesus itu dasarnya apa? Iya, maksudnya kan tiap tahun berbeda-beda. Di sana ditentukan 40%. BLT, berarti dasar hukumnya adalah 40% BLT sesuai dengan Permendes atau PMK kan gitu. Jadi yang menjadi dasar apa? Dasarnya kan di atasnya di bawah 20% itu Pak, yang 25%. Iya, maksudnya penentuan KPM-nya kan belum ada. Bukan. Maksudnya gini, orang kan menentukan sesuatu itu kan harus ada dasar hukumnya. BLT, apa iya BLT tahun lalu sama dengan aturan sekarang kan gitu? Paham ya? Paham. Maksudnya Paham. penentuan BLT tahun lalu waktu COVID beda dengan penentuan BLT setelah COVID. Maksudnya BLT tahun 2023 dasarnya PMK tahun 2022. BLT tahun 2024 pasti PMK tahun 2023. Yang saya maksud itu adalah dasar hukum penetapan BLT itu apa? Sendiri isinya. Begini Pak, pada saat melaksanakan Musdes itu biasanya itu atas dasar usulan dari RT-RT. Jadi ketika desa menghitungnya itu masih di bawah dari prioritas itu yang berapa itu, jadi sudah dimasukkan. Jadi orang menetapkan Musdes sus itu didasarkan atas PMK. Seperti itu Ibu. Dasarnya tuh. Kenapa? Yang namanya BLT itu belum pasti. Kalau misalnya PMK-nya bilang nggak ada BLT, kita gimana? Udah Musdesus. Ya kan gitu. PMK-nya menjadi dasar penetapan BLT. Kalau misalnya mohon maaf tadi pas tanggal 29 itu PMK-nya mengatakan BLT haram, katanya gimana kita udah Musdesus kan gitu. Kan gitu, artinya disesuaikan kembali ya Ibu ya. Mohon maaf. Gitu ya. Kenapa saya pancing itu? Mohon maaf sekali karena pada dasar kita aturan. Bukan usulan RT, bukan usulan RW, bukan usulan apa, tapi aturan, dasarnya aturan. Penetapan Musdesus, penetapan KPM didasarkan atas PMK nomor 146. Begitu Ibu. Jadi kalau misalnya sudah berarti disinkronisasikan kembali. Itu aja. Saya hanya bisa bilang sinkronisasikan. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, terima kasih. Besok tanggal 4. Benar. Karena desa itu kemarin sudah paparan terkait dengan evaluasi RAPBD desa tahun 2024. Jadi mungkin sekalian menentukan penerima KPM itu. Jadi ketika KPM BLT-nya P3, data P3KI-nya kemarin muncul di awal tahun ya, hanya nih baru kemarin ya, malam minggu lah saya sama itu, ya, malam minggu saya sama ke desa-desa. Nah mereka sama bertanya gitu Pak, gimana nih gimana? Saya bilang ya udah disesuaikan saja sesuai dengan P3KI-nya. Dan di luar P3KI itu nggak haram juga kan? Apabila tidak menggunakan P3KI, menggunakan data kemiskinan yang ada di desa, udah apa-apa, nggak masalah. Tapi tetap dasarnya adalah PMK, bukan usulan RT, bukan usulan RW. Kan saya tadi tanya apa dasar hukumnya? Nah, tetap satu PMK itu saya maksud Ibu. Bukan usulan, karena semua proses bisa batal semua. Kita pernah membatalkan BLT yang di bawah 40% ya, kita naikkan 40%, semua batal, mesti semua ulang lagi. Karena dasar aturan itulah yang bisa mengubah proses yang ada di desa. Jadi bukan usulan, bukan aturan yang lama, begitu ya. Artinya begitu. Bapri mau ngomong apa? Udah.
kayaknya pengen bantu ibu. Kok ibu di pojokan gitu loh. Ini diskusi kok, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Nyampein Saya itu. nggak merasa di pojokan. Nyampein Cuma itu biar ini biar ibu. isu yang berkembang di Nomor depan masing-masing kasih Pemdes Pak. Jadi mungkin mereka mau bertanya juga sungkan. Jadi mungkin mereka saya memberanikan diri untuk bertanya. Kalau itu membuat malu saya juga nggak masalah. Karena memang pertanyaan dari Pemdes semua seperti itu. Bagaimana? Karena pertanyaan dari desa itu mengalir beras ketika data P3KI itu muncul gitu. Iya. Terus ada pertanyaan lagi Bu, bagaimana kalau BLT-nya 0? Itu kan PR ya. Di aturan nggak ada Bu. Di aturan nggak ada kan Mbak Rahma? Itu repotnya kita. Makanya kita gini, mohon izin Ibu, diskusi ini adalah bukan untuk mempermalukan. Kita diskusi aja, bebas. Mau ngomong apa aja terserah. Yang penting kita adalah ketika keluar dari ruangan ini paham ya. Betul. Saya kayak Ibu kan Bu Yuli ya, ini kan kasih pom yang baru apa yang berkecimpung di desa. Artinya masih banyak hal yang perlu dipelajari. Jadi kalau apapun pertanyaannya, apapun diskusi kita di sini aja. Dan saya nggak dalam rangka memojokkan dan sebagainya. Tapi yang pasti tadi saya hanya menekankan bahwa kita kembali ke aturan itu aja. Supaya nanti ketika ada pertanyaan dari desa Bu Yuli, apa jawabannya? Kembali ke aturan kan selesai. Paham ya? Kan selesai. Saya itu hanya meletak-atik apa logika berpikir. Kenapa? Kalau nanti desa kan beranggapan, oh saya udah usulan RT RW. Ibu cukup satu jawabannya, kembali ke aturan PMK itu selesai. Artinya di luar P3KI boleh, asal di dalam Musesus memakai data kemiskinan desa. Tetapi kalau desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, ya diarahkan ke sana Bu. Diarahkan ke sana. Siap. Dan tadi kan pertanyaannya ada yang tidak masuk di desa 1 atau 4, mungkin diperbolehkan di pemerintah. Boleh. Tapi ya diverifikasi juga lah ya. Siap. Berarti kan tahunnya nggak masuk kan nanti setelah diverifikasi. Paling KPM-nya berapa Bu Yuli? Rata-rata desa? KPM-nya berapa rata-rata? 30 ya? Ada yang banyak ya? Yang penting sumbernya P3KI. Siap. Mungkin kan ini Pak Bambang, bentar. Mungkin kan yang dimaksud itu adalah karena P3KI kan kalau salah kemarin ditransfer tanggal 6 Januari Pak. Nah ini kemudian ada desa-desa gitu ya di wilayah kita itu sudah menetapkan dulu jumlah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin berinisiasi adalah menggunakan data BNB tahun kemarin. Nah padahal di PMK 14 tahun 45 basis daripada BLTDD untuk KPM itu adalah P3KI. Kecuali P3KI-nya di desa itu tidak mendapatkan dari pemerintah lah, baru keluar dari data P3KI sesuai dengan aturan. Betul ya Pak ya? Oke. Jadi kalau dari P3KI ternyata gini, P3KI itu kan bukan data yang 100% benar. Betul. Ya. Divalidasi, contohnya gini, ada orang yang penerima bantuan PKH atau BPNT yang emasnya tebel, rumahnya mewah, kan ada gitu, ya enggak? Itu masuk P3KI juga bisa, karena masuk data desil. Nah itu yang maksudnya di apa? Jadi nggak mutlaknya itu disebut, karena tahu bahwa data itu banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu ya? Dicek aja kembali Pak. Beberapa nakes masih di situ juga. Oh, kadis masuk hasil juga. Artinya memang kalau kembali, jadi ketika di PK ternyata di situ sudah tidak layak, untuk ketiga tidak layak, keempat baru setelah itu bisa diambilkan dari yang benar-benar sesuai dengan kriteria. Itu datanya gimana ya?
Yang benar-benar miskin kadang-kadang nggak masuk dari 1, dari 2, dari 3, dari 4. Ya udah. Itu Bu Yuli, udah kita. Ini dari Tambak udah mengatakan seperti itu, apalagi Tambak itu kan di ujung ya, udah paham. Udah lanjut, ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal ingin kami kemukakan. Yang pertama, mungkin ini koreksi kita bersama ya. Undang-undang atau terkait dengan RAPBDes itu harus ditetapkan paling akhir 31 Desember. Namun tadi yang seperti kita diskusikan, aturan-aturannya itu hadir atau datang itu udah mepet di akhir tahun. Ini gimana? Kan seperti itu. Ini mohon ke atasnya diperbaiki seperti itu. Jika kami yang di lapangan itu jangan menjadi bulan-bulanan. Saya ngomong ke desa, ayo 31 Desember selesai ditetapkan. Namun nyatanya oleh desa ya cerdas juga, aturannya aja baru keluar. Sehingga kami ngebut kemarin untuk penetapan, saya kembali kena dirubah lagi kan seperti itu. Itu satu Mbak. Yang kedua, kembali ke evaluasi RAPBDes. Ini di desa lain, di kecamatan lain sama nggak di kita? Itu menjadi bulan-bulanan atau dalam arti menjadi dengan desa itu saya akan ribut terkait sikap. Ini teman-teman sering kesini enggak? Di Perbuk 1 2020 ADD itu kan diatur untuk sikap perangkat itu kan golongan 1, bisa ke golongan di atasnya sepanjang terpenuhi operasional Pemdes, tunjangan, kemudian tunjangan kedudukan dan operasional BPD. Seringkali saya ngomong ini sikapnya turunkan ke golongan 2 ke golongan 1 karena belum memenuhi kriteria itu. Alasannya desa apa? ADD-nya saja nggak naik, nggak mencukupi untuk tunjangan BPD sesuai SSH, ini seperti itu. Yang kedua, mau gajinya turun Pak. Nah itu seperti itu. Saya sampaikan lebih lagi kalau desa yang PAD-nya kecil, Pak buru-buru tak sini nambah seperti desa lain. Gila, melas sikapnya ya golongan tertentu. Seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, tolong kami beri kriteria kecukupannya bagaimana itu. Kalau di Perbuk itu nggak jelas. Sepanjang terpenuhi operasional Pemdes, tunjangan dan sebagainya itu seperti apa sehingga kami di lapangan itu nggak sering kami berbulan terkait itu. Yang pertama saya tanggapi dulu Pak Muzakir. Saya itu sama kayak jenengan lah. Saya pernah jadi kasih pemerintahan. Makanya ini langsung ke depannya ya saya minta ada kasih atau subtip. Dan alhamdulillah katanya tahun ini akan dibentuk. Ya mudah-mudahan nanti Pak Zakir bisa gabung di tim kami menjadi kabit atau apa ya. Biar kita perbaiki desa bersama gitu. Karena memang kita tuh tim itu untuk ngurusin 301 desa. Nggak mungkin hanya bisa 2 orang Bu ya Bu ya. Di kecamatan berapa? Pendamping desa, ada pendamping lokal desa, ada TA bukan, nggak yang di PLD. Kecamatan, ada kasih pemerintah, kasih ekbang. Itu aja masih keteteran kan? Keteteran nggak Bu? Keteteran, apalagi cuma 2 orang ya. Ngurus aset itu yang kadang-kadang kita anggaran juga seperti itu. Ngurusin dana desa Pak Muzakir 350 miliar. Anggarannya berapa Mas? 25 juta itu termasuk rakor-rakor ini. Belum lagi itu yang ini kami sorotin. Tapi percayalah, yang penting kita kerja ikhlas saja.
Terus yang ketiga itu nanti kita pikirkan sama-sama. Gitu. Gimana? Tentang penyaluran yang Ermak Pak, yang itu kan tidak mengenal desa mandiri sama non mandiri ya Pak ya, yang pertama itu kan kalau mandiri dikenal kok. Enggak, yang Ermak Pak. Oh Ermak. Iya. Itu kan 60-40 itu kan. Yeah. Nah itu nanti di Ermaknya itu berarti 60 termasuk dengan BLT langsung ke RKDS-nya, berarti gelondong tidak ada persyaratan misalnya harus nunggu ataupun harus menginput dahulu gitu ya Pak ya. Karena kalau kita ngelihat 60%-nya itu kan 7 bulan gitu Pak. Untuk BLTDD contohnya itu. Untuknya 60. Itu yang enggak hitungannya aneh. Jadi kalau BLT itu kan per bulan ya. Ya. Mana mungkin bulan angkanya. Misalnya dikasih 40% kan nggak mungkin. Para BLT itu sesuai dengan kebutuhan, berapa KPM, berapa per bulan, dibagikan sesuai dengan realisasi. Nah ini saya heran 40 60 60 40 40-nya itu berapa bulan nggak tahu. Nah ini nanti setelah ini kan mengawali. Saya setelah PMK keluar, kita kan belum pernah ketemu dan banyak teman-teman nanya, daripada nunggu-nunggu ya disampaikan Pak Muzakir nggak jelas, ya kita ketemu di sini. Kenapa? Teman-teman di lapangan kan pada bingung. Ketika kami bagi P3KE aja kan bingung loh. Gimana? Ya Bu Yuli aja bingung, Pak Umar aja bingung ya Mas ya. Biarin aja gitu ya. Pak Muzakir juga bingung, udah Musyesus kan gitu ya. Nah ini yang harus kita diskusikan. Jadi kami hadir di sini bukan dalam rangka kita pasti kayak gini enggak, tapi minimal kita ketemu, kebingungan di tengah sampaikan ke kami biar kami juga bingung kan gitu ya. Bareng-bareng kita bingung dan sama-sama kita di sini diskusi. Tadi kan ada kesepakatan spam seperti apa, karena ada aplikasi baru kan nggak mungkin kita nggak ketemu di sini, nggak sosialisasi, nggak pemaparan minimal dari pendamping desa, dari kasih pemerintah dan sebagainya. Terus selanjutnya tantangan kita lebih berat Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan kenapa tadi bisa minus APBDes-nya? Kenapa bisa minus? Karena sekarang desa sudah kreatif, ya, jauh lebih pintar Siskodes daripada kita. Makanya kepada teman-teman kasih pemerintah dan pendamping, kalau bisa sediakan laptop yang selalu terhubung dengan Siskedes. Ya, ketika ngajukan SPP ada yang bisa dicek langsung. Kenapa? Itu terjadi di satu desa. Habis pengajuan SPP cair, SPP-nya dinolkan. Hah? Iya, kalau nggak dipantau kan, kalau jenengan kan pantau, ini nggak ketahuan. Itu terjadi. Ada yang SPP-nya dicairkan 2 kali, ya, dan banyak lagi metode-metode lainnya, ya, paham ya? Sediakan aplikasi komputer yang selalu terhubung dengan Siskedes. Kenapa? Di desa pintar-pintar sekarang. Dan pastikan dia setelah pengajuan SPP mencairkan SPP. Paham ya? SPP kan diajukan nih. Kalau nggak dicairkan dia masih bisa berubah. Kalau udah dicairkan SPP terkunci, gitu ya. Paham Bapak Ibu sekalian? Karena Pak Desa udah kreatif, udah pintar-pintar dan sebagainya, banyak trik-trik yang dia Pak. Ketika desa sudah mengajukan SPP, pastikan dia sudah mencairkan SPP. Kenapa? Karena dia nanti mengenalkannya lagi dan terjadi seperti itu, dan mudah-mudahan nanti semua permasalahan bisa ditangani. Begitu Bu ya. Mohon maaf, ini kan pembelajaran ya. Saya kan nggak nyebutkan desanya, jadi aman lah. Ya kan saya nggak nyebutkan kan contoh kan itu, contoh supaya nanti jadi pembelajaran kita bersama. Mungkin di desa A terjadi juga di desa B, di kecamatan A, di kecamatan B juga terjadi. Jadi apa bonus-bonus. Makanya ketika kita berbicara berkaitan dengan pengawasan itu harus selalu ada gitu. Nanti kedepannya nanti kita apa? Mungkin seperti itu.
sekarang sudah bisa masuk dana desa. Jadi keuangan itu bisa beban ADD itu bisa dicukupin. Terus udah gitu untuk dulu pernah ada satu desa yang konsultasi nyuratin kita, misalnya tunjangan jabatannya hanya bisa 100.000 Pak. Nah di Perbuk 1 itu kan sesuai kemampuan keuangan desa, ya sudah 100.000. Artinya ketika kita memfasilitasi desa, pastikan dulu anggarannya tercapai atau tidak, tunjangan BPD-nya sudah masuk atau tidak, operasional PMDes-nya sudah masuk atau tidak. Kan itu yang paling utama Pak. Nah dengan penambahan ADD ini harusnya bisa, tapi kadang-kadang mereka menambahin komponen lainnya. Yang ditambahin apa biasanya? Operasional kantor. Operasional kantor ini kan nggak ada batasan, ya kan Mas? Itu yang kadang-kadang dimainkan. Artinya operasional kantor juga itu kan bisa dibiayain melalui PBH dan sebagainya. Itu yang harus disikapi. Begitu Pak Muzakir. Tapi yang pasti itu sudah terjadi 2020. Dengan harus lebih apalagi wise lagi dalam hal memfasilitasi desa, karena memang banyak kebijakan-kebijakan sebelum kita yang sudah terjadi dan kita harus menyesuaikannya. Permendagri 110 tunjangan kinerja diberikan apabila melaksanakan di luar tusinya. Loh, BPD tusinya aja nggak tahu, apalagi di luar kan gitu. Jadi kita atur bahwa kegiatan ini masuk dan sebagainya, sehingga nanti tunjangan BPD-nya ya itu bisa diberikan. Ya Pak, perdanya masih maju dan sampai sekarang belum diperkenankan menganggarkan tunjangan kinerja karena tidak masuk dalam SSA ya. SSA-nya nanti per kegiatan paling 50.000 supaya nanti kalau per 100.000 nanti malah saya nggak sanggup. Tapi itu yang kami rancang dan mudah-mudahan nanti setelah ini ditetapkan tahun depan sudah masuk bisa tunjangan kinerja dan mudah-mudahan ADD-nya sudah bisa lagi menyesuaikan. Seperti itu Pak. Jadi sampaikan bahwa perdanya belum ditetapkan karena mereka sudah kita paparkan kok. Di semua kecamatan sudah kita paparkan di depan BPD, tunjangan kinerja masih ini. Bahkan draftnya juga kita bahas bersama kemarin. Draftnya kan perbuk ya, perbuknya ditolak, masuk perda. Karena nggak mungkin tanpa aturan, tanpa tunjangan kinerja kan di luar tusi. Nah mereka kan mintanya sebenarnya sesuai tusi pasti. Rapat-rapat, honor kan gitu. Padahal kerjanya cuman musdes ya. Nah itulah namanya ya. Desa itu hilangnya di situ, hilang ke gotong royongan di situ. Karena apa? Karena semakin banyak anggaran, bukan semakin ini, tapi makin mengejar dan mengejar. Begitu, Mbak Dina? Ya, yang pertama terkait dengan RTM. Itu jika dari dana desa kan maksimal 10 juta itu baru material saja. Sementara yang diberi bantuan kan orang nggak mampu. Ya bagaimana menambahkan biayanya? Nah, ketika ditambahkan dengan misalnya dari dana PDH juga untuk RTNH dengan nama yang sama boleh nggak? Karena kemarin ada yang nama sama yang misalnya dari karena katanya desa untuk RTNH yang minimal 20 juta lah supaya agak bisa membangun. Tapi kalau kita saja terus 10 juta saja tinggal nggak dan yang satunya misalnya PDH atau PHB itu secara aturan boleh nggak kita diberi bantuan dan yang lain. Siap. Terima kasih Mbak Dina. Ada beberapa pertanyaan. Ini jawab aja salah satu ya. Tapi pasti ini Mbak Rahma lagi nyurati Kemendes. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan tidak menyalahi aturan, paham ya? Jadi boleh nggak RTNH di atas 10 juta dengan ini? Dengan kondisi misalnya tidak ada lagi gotong royong di desa, bahwa akibat dari pemberian material yang punya rumah ngutang kan gitu, sehingga membebani, dan desa juga ketika memberi bantuan itu terhambat dan sebagainya. Jadi itu nanti kita suratin ya Mbak ya, supaya apa? Supaya kalau kita pemungkasan 20 juta nanti kan alternatif satu solusi dari Pemda yang bisa diambil. Yang pertama adalah
menaikkan dari 10 juta menjadi 20 juta. Solusi kedua, menambah anggaran dari sumber lainnya, kan gitu. Jadi alternatif yang mana yang nanti disampaikan. Jadi mohon maaf kalau kita paksakan, misalnya boleh dan tidaknya, saya juga aturannya seperti itu gitu loh. Misalnya SSA itu semen misalnya 70.000, boleh nggak saya beli 90.000, kan gitu. Kalau nggak ada asurannya yang mengatur itu, saya nggak berani untuk melanggarnya. Nah, yang bisa kami apa adalah suratnya, Mbak Rahma, dan Mas Hadi sudah tak suruh untuk kita bersurat ke Kemendes melalui surat bupati. Supaya apa? Supaya kita. Tapi yang pasti yang 10 juta nanti kan di Perkades atau di perubahan kita bisa menunggu jawaban. Yang pasti saya juga nggak ngarahkan ke teman-teman untuk yang melanggar aturan gitu loh. Kita sesuaikan aturan supaya nanti kita aman gitu loh. Bok dilala nanti di tengah jalan aman. Ya ada temuan inspektorat suruh kembalikan, kan repot ya. Bahwa 10 juta ini kok dianggarkan 20 juta. Melanggar ketentuan Permendes nomor sekian, kan gak enak. Jadi saya nggak ingin menjebak teman-teman untuk mengatakan iya atau tidak, tapi kita pakai regulasi yang berlaku dan nanti tunggu aja surat jawabannya. Dan mudah-mudahan nanti itu bisa apa. Kalau Kemendagri kan cepat ya. Dulu cepat jawabannya, Kemendagri cepat, dan Kemendes mudah-mudahan cepat juga. Supaya nanti dilalang boleh, tapi batasannya 30 kan lumayan ya. Surat itu kan dasarnya, jadi sabar dan mudah-mudahan nanti. Atau saya menyuratin ke TA aja biar cepat ya. Tapi pasti itu ya. Terus yang selanjutnya Kemana-mana fasilitas. Ini masalah pasti ya, untuk desa umum itu memang dia selalu bermasalah dengan langsiran. Itu kayaknya di SSH saya cek langsiran yang untuk kabupaten nggak ada, pernah ada yang untuk langsiran. Apa sekarang seperti apa sistemnya? Mudah-mudahan karena mereka keberatan ketika langsiran tidak bisa dimasukkan. Apa mau dianggap dihitung tenaga kerja? tenaga kerja itu apa-apa. Masuk tenaga kerja? Iya, tenaga kerja ditambahin. Ya enggak. Tenaga kerja. Kalau PKTD gimana ngitungnya? Anggap aja lah PKTD. PKTD langsiran udah. Kalau dari dana desa mungkin bisa ya Pak. Tapi kalau untuk bantu susah karena Oh, bantu. Yang beda lagi. Aturan-aturan dari sana. Bantu ya. Oke, bantu manut oke. tapi udah dari rumah jadi di situ juga bisa. Emang bantu suka kelola kan? Ada yang suka kelola? Enggak ada. Bahasanya sih suka kelola. Kalau dana desa, dana desa itu dengan bicara langsiran saya. Tapi kalau bantu des, Dana desa berarti kita pakai HOK ya. ya oke aja. Kalau nggak ada di SSA langsiran, kami oke aja. Lu kan nggak apa-apa. Orang bukan PKTD juga. PKTD kan ada sasarannya. Maksudnya kegiatannya di PKTD-in gitu loh, paham ya? Jadi jangan sampai langsiran PKTD salah. Jadi pembangunan PKTD bener, paham ya? Jangan nanti langsiran PKTD, bukan. Berarti kan salah judul. Ya. Yang di PKTD ini adalah kegiatannya pembangunan jalan usaha tani PKTD, tapi bukan langsiran yang PKTD. Iya. Itu spesialis itu. Itu spesialis. Khusus. Jangan nanti kata kami Permendes langsiran PKTD. Kegiatannya yang PKTD. Terakhir Pak. Apalagi pasti kurang. Terkait dengan omspam yang PKC itu sistematika kita harus menyampaikan ke desa. Apakah nanti karena kita besok rakor sekdes bisa kita langsung sampaikan. Apakah desa harus menginput satu pagu ERMA, kemudian pagu laporan stunting TAIL, itu apakah desa yang menginput atau mau dari kabupaten yang menginput? Jadi gini, kenapa kami harus usulan dari desa atau dari Kades? Supaya kita punya record. Kan APBDes ini bisa dirubah kapan saja. Misalnya ketahanan pangan. Di perubahan dia bisa merubah. Dia kan bisa mengurangi, bisa menambah dan sebagainya. Lah, kami minta
ada tanda tangan kades, ada stempel. Supaya apa? Tidak dirubah-rubah lagi. Suatu saat yang input salah, kita punya ininya, Bu. Jadi kita harus ada hitam di atas putih. Bukti Kita materialnya. input, tetapi yang input kita, tetapi kami minta soft copy-nya biar kami inputkan. Jadi hasil soft copy dan hard copy-nya. Soft copy dulu nggak apa-apa, yang penting di kayak biasa kita menyampaikan laporan DD, nanti ada tanda tangan stempelnya, tapi kami harus punya hitam di atas putih. Contohnya apa? Ini apa namanya, laporan realisasi penyerapan. Dan kenapa harus ada stempel? Kan di print aja bisa. Nah, supaya menegaskan bahwa dia bertanggung jawab atas angka yang disampaikan ke kita, bahwa itu tidak dirubah-rubah lagi. Orang APBD saja kalau nggak jenengan perhatikan, besok udah berubah kok. Iya kan? Makanya kalau ada error, saya apa yang saya minta? APBD awalnya minta, saya bilang. Kenapa loh? Jenengan udah berubah di sini. Artinya itu harus recordnya kita. Kenapa? Yang namanya tagging itu adalah komitmen dari desanya di penganggaran besarannya. Jadi apa? Sebisa mungkin itu diarahkan ke apa namanya? Ke penyesuaian. Kalau udah sesuai, kuncinya apa? Kan nggak bisa dikunci di Siskedes, kuncinya di tanda tangan Kades bahwa dia sudah komitmen untuk menjalankan itu, ya, sehingga nanti tidak dirubah-rubah lagi. Banyak kok yang kreatif ya, desa ini kreatif loh. Orang apa? Passwordnya juga bisa tahu kan, artinya bisa ini. Artinya kalau saya sampaikan sekali lagi, kedepannya kita harus lebih pintar lagi maksudnya gini, karena desa makin lama makin kreatif, ya kan? Makin kreatif. Kalau kita nggak mendeteksi kreativitas, maka itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Terus kemarin saya sampaikan di beberapa kecamatan juga yang ada konsultasi, siapkan intel di desa. Paham? Intel desa maksudnya gini, saya pernah di kecamatan, uang BUMDes itu diambil oleh Kades 40 juta. Intel langsung telepon, Pak 40 juta diambil, oke, langsung turun. Artinya jangan sampai kita nggak terkoneksi di desa. Pasti ada kan yang terkoneksi kecamatan yang dia tuh laporan kan gitu. Usahakan itu ada, supaya apa? Supaya permasalahannya jangan sampai menumpuk. Udah menumpuk, kita nggak tahu. Terakhir yang angkanya besar, bisa sampai ratusan juta, ada yang sampai 400 juta, 500 juta. Nah kalau sampai situ udah repot. Jadi usahakan kita terhubung di desa, usahakan harus ada orang yang bisa mencegah penyimpangan yang ada di desa.